Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hari demi hari yang kita lewati, malam demi malam yang kita arungi, tak terasa membawa kita pada hari ini 1 Syawal 1447 Hijrah. Boleh jadi di antara saudara-saudara kita tahun kemarin masih bisa hadir di sholat Idul Fitri, masih bisa hadir di tarawih, masih bisa hadir di i'tikaf. Namun Allah sudah menghentikan amanah kehidupannya sehingga hari ini beliau ini tidak bisa hadir di sini. Tidak bisa menikmati Ramadan, tidak bisa menikmati Idul Fitri, tidak bisa menikmati berkumpul dengan saudara-saudara. Boleh jadi hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan, tahun depan kita yang tidak ada. Boleh jadi tahun depan kita sudah tidak di dunia lagi. Boleh jadi tahun depan kita sudah ada di alam barzah. Maka kita bersyukur kalau bulan ini alhamdulillah Allah masih memberikan jatah umur kepada kita semua. Allah masih memberikan amanah kehidupan pada kita semua sehingga kita bisa menjalani ibadah Ramadan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kesungguh-sungguhan. Semoga ibadah Ramadan yang kemarin kita laksanakan tercatat sebagai amal soleh, tercatat sebagai pembuka keberkahan bagi kita semua, karena Nabi SAW menjanjikan syahrun mubarak, bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Artinya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan pada siapapun yang berada di bulan itu dan menjalani ibadah dengan sungguh-sungguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Kalau kita renungkan, sesungguhnya seluruh ibadah dalam Islam itu orientasinya cuma satu. Jadi seluruh ibadah itu cuma satu. Tazkiyatun nafs. Bagaimana jiwa kita menjadi lebih bersih. Ketika kita sholat, Nabi bersabda, wasolawatul khams. Sholat yang 5 waktu, dari sholat ke sholat, mukaffirat, penggugur, pembersih. Jadi ketika nanti kita sholat duhur itu pembersih dari dosa dan kesalahan kita yang dilakukan dari subuh sampai duhur. Ketika kita sholat asar, dia pembersih. Jadi seluruh ibadah dalam Islam itu mukaffirat. Mukaffirat itu penggugur, pembersih. Itu. Wal jumu'atu ilal jumu'ah. Dari Jumat ke Jumat berikut, mukaffirat, pembersih. Wa Ramadhanu ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, mukaffirat, pembersih. Jadi sesungguhnya seluruh ibadah dalam Islam, maksud saya ibadah vertikal, ibadah mahdoh, itu mukaffirat. Mukaffirat itu penggugur, pembersih. Bahkan ibadah haji, karena dia kewajibannya seumur hidup sekali, Nabi mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga.
Dan orang yang berhaji itu kalau dia menjaga kemabrurannya, dia pulang seperti dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Artinya hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan, seluruh ibadah dalam Islam itu mukaffirat, penggugur, pembersih. Kenapa? Karena Allah Maha tahu kita manusia itu tidak ada yang suci dari salah, tidak ada yang bersih steril dari dosa, itu tidak ada. Bahkan kalau kita lihat bagaimana sejarah Nabi Adam di surat Al-Baqarah, sejarah Nabi Adam di surat Al-Baqarah yang diceritakan adalah kesalahan beliau. Di surat Al-Baqarah ayat 30-an, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, kamu tinggal di surga. Wala taqraba hadhihi syajarata. Ingat, kamu jangan melakukan pelanggaran. Jangan kamu mendekati pohon ini. Fa'azallahuma syaiton. Nabi Adam tergelincir, lalu beliau melakukan kesalahan. Fa'akhrajahuma. Sampai Nabi Adam terusir dari surga. Lalu beliau berdoa, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, saya menzolimi diri saya, diri kami. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, tentu kami termasuk orang yang merugi. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan, ini isyarat. Ketika berbicara tentang nenek moyang kita Nabi Adam, yang dibahas adalah kesalahannya, kekeliruannya. Ini artinya apa? Kita ini manusia, nggak ada yang salah, nggak ada yang suci dari salah. Makanya ada ayat yang mengatakan, wala tuzaku anfusakum. Kamu jangan merasa dirimu suci. Jadi termasuk ketakaburan kalau saya merasa lebih suci dari teman saya. Termasuk ketakaburan ketika saya mengatakan si fulan itu kesalahannya ini, kesalahannya ini, kesalahannya ini, kesalahan ini. Pertanyaan, emang saya nggak ada kesalahan? Itu termasuk sok suci ketika seorang suami mengatakan kamu tuh salahnya ini, ya. Emang suami nggak ada kekurangan? Atau sebaliknya? Ya. Ketika kita mengatakan sama anak kita, kamu tuh begini. Ingat, emang kita sebagai orang tua tidak punya kesalahan? Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Ingat, manusia mah tidak ada yang suci dari salah. Sok suci juga termasuk bagian dari ketakaburan. Itu sebabnya kenapa dalam Islam seluruh ibadah itu tazkiyah. Seluruh ibadah itu pembersih, pensuci. Apalagi hadirin, yang namanya manusia itu punya beberapa sifat buruk. Jadi sebenarnya kita ini punya sifat yang melekat, ya. Dan sifat itu diantaranya adalah sifat yang tidak bagus. Siapa yang punya sifat itu? Semua manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa aja sifat yang buruk yang melekat pada manusia? Satu, suka lupa berterima kasih. Ya, ini dijelaskan dalam surat Yunus ayat 12. Wa idza massal insana dzurru. Ketika manusia itu ditimpa kesusahan, kesulitan, kemadorotan, da'ana, pasti dia berdoa. Lijanbihi, sambil berbaring, au qa'idan, sambil duduk, au qa'iman, sambil berdiri. Artinya, kalau kita lagi susah, minta sama Allah tuh dahsyat luar biasa. Falamma kasyafna anhu durrahu. Tapi ketika kesulitannya dilepas dari beban-bebannya, pelan-pelan Allah mengangkat kesulitan itu, maka dia akan marrokana lam yad'una ila durrin masahu. Manusia itu lewat begitu saja, seolah-olah itu karena kesuksesan dirinya. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan, hati-hati, saya, kita semua itu kadang kalau lagi susah minta sama Allah. Tapi kalau sukses kita bilang, itu kan karena kehebatan saya. Jadi manusia itu sifat buruk manusia. Kalau susah, mintanya sama Allah sampai tersungkur, sujud, menangis. Tapi begitu sukses, dia bilang, itu kan karena kehebatan saya.
Itu kan karena saya kan saya kan. Nah, manusia itu lupa berterima kasih dan suka sombong. Itu ciri khas manusia. Itu kan kalau orang mengatakan saya kan, kesombongan. Karena sesungguhnya setiap kesuksesan, hadirin, karena Allah nolong kita. Allah nolong kita. Gitu. Saya sering menyampaikan pada teman-teman. Mungkin Bapak Ibu yang tinggal di sini, di Arjasari, tahu persis lah bahwa ini tadinya kebun, ya perkebunan. Dalam waktu 3 tahun disulap menjadi tempat yang nyaman. Dan ini adalah Idul Fitri yang kelima. Saya nggak pernah khutbah Idul Fitri dimanapun, kecuali saya prioritaskan di sini. Saya bilang sama teman-teman, dan ada beberapa ustadz yang sudah datang ke sini dan mengatakan, Masya Allah. Saya bilang, Ustadz, ini kami dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongannya, nggak mungkin wilayah yang tadinya kebun ini kita sulap jadi tempat yang alhamdulillah nyaman untuk sholat, nyaman untuk ibadah. Anak-anak kita di belah sana nyaman untuk rekreasi. Kenapa? Allah yang nolong. Bukan karena kehebatan A, B, C. Bukan. Allah nolong. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah, ya, dan kemenangan. Yang disebut di situ apa? Pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi kalau kita mengalami sebuah kesuksesan dalam rumah tangga, kesuksesan dalam mendidik anak, kesuksesan dalam karir, kesuksesan dalam rezeki, ingat, karena Allah nolong. Kalau Allah nggak nolong, nggak mungkin, saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini sifat manusia. Jadi sifat manusia yang buruk itu, dia suka merasa kesuksesannya itu karena kehebatan dirinya. Sampai-sampai lupa berterima kasih. Yang kedua, hadirin, sidang Idul Fitri yang Allah muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sifat buruk manusia yang kedua, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih wa idza massahu syarru kana ya'usa. Itu yang kedua. Manusia itu seringkali mudah putus asa. Jadi kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, rasanya kita ini orang yang paling sengsara. Kalau kita lagi diberi sakit, rasanya kita ini yang paling menderita. Padahal betapa banyak orang yang lebih menderita dari kita. Jadi ketika kita ditimpa satu kesusahan, kita kadang merasa kita tuh orang yang paling susah. Kita tuh orang yang paling menderita. Kita ini orang yang paling terzolimi. Padahal betapa banyak yang lebih menderita dari kita, yang lebih terpuruk dari kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, supaya kita tidak mudah putus asa, maka apa? Unduru ilaman huwa asfala minkum. Coba kamu lihat orang yang lebih sulit dari kamu. Fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Supaya kamu bisa lebih berterima kasih dan supaya kamu tidak mudah putus asa. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Jadi manusia itu seringkali mudah putus asa, ya. Dan seringkali merasa dirinya ini paling terpuruk. Jadi boleh jadi saat kita ditimpa kesusahan, rasanya saya ini yang paling menderita. Rasanya saya ini paling terpuruk, paling sengsara. Padahal kalau kita buka mata, telinga, dan hati, lebih banyak lagi orang yang lebih terpuruk daripada diri kita. Tapi itulah sifat manusia. Ya, satu, kalau sukses merasa kesuksesannya itu karena kehebatan dirinya, sehingga lupa berterima kasih. Yang kedua, gampang putus asa. Seringkali kita merasa orang yang paling terpuruk, paling terzolimi, paling terhinakan, kan gitu. Nah, yang ketiga, sifat buruk manusia itu
menurut surat Al-Kahfi ayat 54 sering membantah, banyak alasan. Walaqad sarrafna, sungguh kami telah sodorkan, kami jelaskan apa yang ada di Quran ini. Min kulli mathal, kami beri perumpamaan-perumpamaan. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Tapi manusia itu kan makhluk yang paling banyak membantah. Maksud membantah teh aya we alasan teh. Ya. Alasan itulah, alasan inilah gitu ya. Jadi ternyata hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan, manusia itu seringkali mencari pembenaran-pembenaran. Ya. Mencari pembenaran-pembenaran. Aku teh pengen ke majelis taklim, tapi kan cari pembenaran seolah-olah dia tidak bisa ke majelis taklim itu ya ada penguatnya gitu. Aku tuh pengen silaturahmi, tapi kan masalahnya dicari alasannya. Padahal kalau kita berjuang untuk mewujudkan yang kita niatkan, kita prioritaskan, Allah akan memberikan jalan atas apa yang kita prioritaskan itu. Nah, jadi memang manusia itu makhluk yang sifat buruknya adalah sering membantah, sering mencari-cari alasan, membantah, ya kan? Gitu. Nah, mau tahajud, aku tuh bukan nggak mau tahajud, aku tuh pengen, tapi kan aku tuh jam 11 juga baru tidur. Nah, gitu. Jadi dicari-cari alasannya. Hadirin sidang Idul Fitri, itu tinggal ditanya pada diri kita, bener nggak kita ini makhluk yang sering cari-cari alasan, cari pembenaran, ya, cari agar bahwa yang kita lakukan ini seolah-olah ya benar kan gitu. Nah, yang berikutnya, manusia itu sifat buruk manusia, senang berselisih. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Kalau Allah berkehendak, semua orang itu mereka akan jadi umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi memang manusia teh sering berantem. Resep teh kalau berantem teh, ya. Beda paham sedikit berantem. Kadang-kadang dua hal yang benar jadi berantem. Tahiyat yang satu gerak-gerak, yang satu diem, jadi berantem. Saya emang gak akan bermakmum lagi sama dia. Kenapa? Terus itu tahiyatnya gerak-gerak ini. Atau yang satu, aku mah gak mau bermakmum sama dia. Kenapa? Diem aja dia. Gak gerak-gerak. Padahal gerak-gerak dicontohkan Nabi, diem pun dicontohkan Nabi. Tapi memang manusia itu senang berselisih gitu ya. Senang berselisih, senang berantem. Kan gitu. Nah, itu sifat buruk manusia. Kita harus waspada bahwa ternyata manusia itu senang sekali berselisih, senang sekali berantem. Padahal kita tahu kita ini kalaupun berselisih hanya dibolehkan 3 hari 3 malam bermusuhan itu. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi, yang haram bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, masing-masing menghindarkan diri. Memang dalam Islam itu boleh menghindar untuk menjaga supaya kita tidak terkena toksik, tidak terkena penyakit. Boleh, wahjuruhum hajron jamila. Kita punya teman, punya sahabat, tiap ketemu yang dia omongin tuh tentang dirinya, tentang kehebatannya, tentang keburukan orang. Wahjurhum hajron jamil. Tinggalkan orang seperti itu. Karena kita lama-lama tercemar. Tiap ketemu orang itu yang diomongin tuh keburukan si A, si B, si C, seolah dia yang paling suci, ya. Hindari orang seperti itu. Tapi bukan memutuskan silaturahmi. Kita hanya menghindari sifat buruknya, khawatir kita ternoda. Sebab kalau kita nggak pernah ngegosip, kemudian sering dengar orang itu ngegosip, minimal kita jadi terbiasa mendengar gosip. Lama-lama kita jadi narasumber, jadi pembicara juga. Nah, makanya apa? Boleh kita menghindari orang kalau niatnya untuk menghindari keburukan. Wahjurhum hajran jamila. Kamu boleh tinggalkan, jauhi untuk demi sebuah kebaikan. Tapi nawaitunya bukan memutuskan silaturahmi. Kenapa? Karena Nabi mengharamkan kita berselisih lebih dari 3 hari. Jadi kalaupun misalnya kita
cekcok sama anak, sama mertua, sama istri, sama suami, maksimal itu 3 hari. Setelah itu berdamailah. Kenapa? Karena malaikat rahmat akan menjauhi orang-orang yang berselisih. Kalau malaikat rahmat menjauhi orang-orang yang berselisih, berarti doanya susah mustajab. Jadi kalau misalnya gini, kenapa ya doa saya tuh susah sekali dikabulkan? Perhatikan, kita sedang bermusuhan tidak? Seorang yang bermusuhan itu, ya, artinya kita memusuhi. Kalau dia memusuhi kita, maka resiko dia. Saya tidak memusuhi orang itu, ya sudah, selesai urusan saya. Tapi dia tetap memusuhi saya. Dia yang tidak akan terkabulkan doanya. Makanya tugas kita itu jangan bermusuhan, jangan berselisih, tetapi berdamai. Ternyata orang itu masih memusuhi, itu mah wilayah dia. Nah, dan yang kelima, sifat manusia yang melekat, sifat buruk yang melekat pada kita itu adalah tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu memang tergesa-gesa. Doa ingin segera dikabulkan, usaha ingin segera sukses, ya. Jadi manusia itu seringkali makhluk yang tidak sabaran, pengen tergesa-gesa. Nasehatin anak, maunya sekarang nasihat, sekarang jangan langsung soleh. Kita juga dulu kan dinasehatin, baru solehnya sekarang. Kita dari SMA itu dinasehatin sama orang tua, kan baru solehnya sekarang setelah rumah tangga. Kita juga kudu menerima kenyataan ketika anak kita dinasehati, belum soleh, nasehatin lagi, nasehatin lagi, nasehatin lagi. Kenapa? Memang kadang butuh waktu untuk jadi soleh itu. Nah, jadi hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah sifat-sifat yang di dalam Al-Quran diungkapkan melekat pada diri kita, pada manusia. Sifat-sifat yang sebenarnya semua orang tuh ada sifat itu, ya. Yang tadi disebutkan sifat-sifat negatif itu ada semuanya. Makanya seluruh ibadah dalam Islam itu pembersih, penyempurna, ya. Gimana jiwa takabur kita diredam, gimana jiwa tergesa-gesa kita disembuhkan, gimana jiwa putus asa kita ditangani, semuanya begitu. Makanya seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan semua menggunakan kata fitrah, zakat fitrah. Karena yang namanya zakat fitrah itu penyempurna. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, faradha Rasulullah zakatal fitri tuhratan lisoim wa tu'matan lil masakin. Allah wajibkan zakat fitrah tuhratan sebagai pembersih, penyempurna ibadah saum, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai santunan kepada yang miskin. Lalu kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kenapa disebut Idul Fitri? Ada ya'udu audan, itu artinya kembali. Idul Fitri artinya semoga, itu bahasa doa. Semoga kita kembali kepada kefitrahan. Artinya sifat-sifat buruk yang tadi dijelaskan itu dibersihkan, sehingga kita kembali kepada sifat asli manusia. Sifat asli manusia itu sesungguhnya rendah hati. Sifat asli manusia itu sesungguhnya bersabar. Sifat asli manusia itu sesungguhnya berterima kasih. Sifat asli manusia sesungguhnya itu adalah selalu memohon alias rendah hati. Diasah seperti itu sehingga ada satu kalimat harapan Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan. Dan ketika kita selesai melaksanakan ibadah saum, doa sesama kita adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Itu semua adalah gambaran dari harapan-harapan yang ada di dalam ibadah selama kita jalani 1 bulan penuh. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan, kita bermohon semoga ibadah yang kita lakukan ini menjadi ibadah terbaik. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ya Rahman Ya Rahim, Ya Aziz Ya Hakim Ya Ghafurur Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Tahu, yang Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Ya Allah, Engkau Maha Tahu segala dosa dan kesalahan kami. Engkau Maha Tahu segala kekeliruan kami. Kami bermohon ya Allah, ampuni kesalahan kami. Maafkan segala kekeliruan kami. Hapuskan dosa-dosa kami. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Engkau. Ya Allah, kami mohon. Kami mohon ampuni kesalahan kami. Rabbana gfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Ya Allah, ampuni kesalahan kami. Hapuskan dosa-dosa kami. Wa tawaffana ma'al abror. Dan ya Allah, wafatkan kami sebagaimana telah diwafatkan orang-orang baik sebelum kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar, kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami, pernah sakit demi kebahagiaan kami, pernah menahan malu demi kebahagiaan kami. Ya Allah, kami sebagai anak tidak mungkin bisa membalas segala kebaikannya. Ya Rabb, kami mohon di hari yang fitrah ini, ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Maafkan segala kekeliruan. Tempatkan kedua orang tua kami di sisimu dengan penuh kemuliaan. Berikan ya Allah cinta kasih kepada mereka, kasih sayang kepada kedua orang tua kami, sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami keluarga yang soleh, keluarga yang penuh mawaddah warahmah. Karuniakan kepada kami anak cucu yang soleh dan soleha. Jadikan ya Allah anak cucu kami mendijaria, menjadi cahaya kubur setelah kami berpulang kepadamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami yakin cepat atau lambat kami akan berpulang kepadamu ya Allah. Beri kami kekuatan agar sisa umur yang kami miliki, sisa umur yang Engkau titipkan kepada kami, bisa kami isi dengan amalan yang bisa mendatangkan cinta dengan ridho-Mu. Beri kami kekuatan agar kami memiliki amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, andai satu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.